Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, juga anak-anak dan cucu yang ditinggalkan oleh Ibu Maria Sri Harmani. Kita pasti punya rasa ingin dihormati. Kadang-kadang membuat kita gila hormat. Maunya selalu dihormati. Itu biasalah untuk manusia, karena secara psikologis orang butuh dihormati. Apalagi kalau dia punya level sosial lebih tinggi, karena pendidikannya tinggi, karena gelarnya tinggi, karena profesinya tinggi. Tetapi rasanya kalau kita mau dihormati sesama, yang perlu dilakukan adalah menjadi orang yang rendah hati. Orang rendah hati tidak hanya dihormati sesama, tapi juga dihormati Bapa. Orang yang rendah hati pasti mengutamakan pelayanan daripada penghormatan. Dia akan terus melayani, dan orang yang terus melayani pasti dihormati. Tapi orang yang gila hormat pasti tidak mau melayani, maunya dihormati terus. Dan yang seperti ini tidak dihormati Bapa, karena kita gila hormat, kita lalu lupa melayani. Kenapa dalam hidup kita juga menemukan orang-orang yang mungkin karena status sosialnya lebih tinggi, ya maunya dihormati saja, giliran melayani tidak. Tidak pernah ikut kerja di KBG kah, di lingkungan kah, di paroki kah, karena dia merasa dia lebih tinggi dan harus dihormati baru dia bekerja. Tapi ternyata orang yang banyak melayani itu yang dihormati orang dan juga dihormati Bapa. Hidup untuk melayani. Apalagi bila pelayanan itu dilakukan dengan, kalau bahasanya Santo Paulus atau moto Bapak Uskup Ruteng itu omnia in caritate. Lakukanlah apapun dengan kasih. Bapak Ibu, kalau mau jujur, saya harus mengakui di hadapan Bapak Ibu bahwa karena demi ingin dihormati Bapa, saya rela untuk menunda keberangkatan ke Jakarta, lalu saya sudah beli tiket untuk besok pagi. Karena bagi saya melayani
ibu yang meninggal untuk jiwanya selamat jauh lebih berharga daripada uang yang harus dikorbankan. Karena saya datang ke negara, diutus menjadi seorang imam, nomor satu untuk menyelamatkan jiwa. Maka ketika ada yang meninggal, saya harus pertama mengutamakan pelayanan, menggembalakan dan menyelamatkan jiwa daripada profesi yang saya kejar. Tapi ini karena supaya dihormati Bapa. Dan Yesus juga pernah mengatakan hal yang hampir serupa. Kalau kamu melakukan perbuatan baik di dunia, itu ketika dia berbicara kepada para murid yang sudah diutus, dan para murid ini kan sukses menaklukkan setan, menyembuhkan orang sakit, lalu mereka kembali kepada Yesus dan bilang apa? Tuhan, Guru, kami sudah sukses mengalahkan setan, menyembuhkan orang sakit. Lalu Yesus bilang apa? Oke, kamu bangga karena itu baik. Tapi saya mau katakan kepada kamu, jangan bangga karena kesuksesan itu, tapi berbahagialah karena dengan berbuat baik, namamu terdaftar di surga. Nah, inilah yang perlu kita kejar. Menginvestasi surga dengan terus melayani. Karena ketika kita terus melayani, pasti dihormati Bapa, surga pasti ada di genggaman kita. Maka, lagi-lagi pesan Pak Halim untuk kita sebelum ia meninggal, baik sekali untuk selalu direnungkan. Hidup adalah kesempatan untuk melayani. Bahkan sebelum menghembuskan nafas terakhir, dia berpesan, Romo, kalau Tuhan mengizinkan saya untuk tetap hidup, saya akan pakai semua waktu saya untuk melayani. Saya pinjam Pak Halim karena misalnya kan di lingkungan Santo Yohanes. Tapi juga susah sih dapat di lingkungan lain orang seperti Pak Halim ya, kalau kita mau jujur. Tapi saya rasa juga justru karena banyak melayani waktu hidup, mereka dihormati Bapa. Jadi Bapak Ibu jangan gila hormat selama hidup, banyak melayani. Nanti kita akan dikenang dan selalu dihargai dan dihormati. Kemudian kata-kata yang bagus juga diungkapkan oleh Yesus yang menurut saya juga aktual dan relevan dengan pilihan yang saya telah lakukan. Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Saya kan sempat dilema juga tadi ketika ditelepon oleh Pak Kaling, Pak Markus. Di grup saya lihat Ibu Pur meninggal. Saya sudah mulai bingung, bagaimana dengan rencana keberangkatan ini malam dan besok pagi harus terbang. Sudah saya bilang, nanti saya telepon sama Ibu Retno. Ketika saya membayangkan Ibu Retno, apa yang saya bayangkan? Ini adalah contoh orang beriman yang memang pantas diapresiasi. Rajin misa harian, iya. Aktif di gereja, iya. Berbagi rezeki untuk gereja, iya. Tidak banyak menuntut, tapi banyak bekerja. Apalagi punya suami seperti Masis, anak-anaknya juga selalu diberikan untuk melayani gereja. Demikian juga adiknya Mas Andi dan Mas Ari. Mas Ari juga saya tahu baik, karena kita lama sama-sama di Sumbawa. Juga ketika Mbak Retno dan Masis masih di Sumbawa. Waktu kita misa 25 tahun pernikahan di rumahnya mereka kan masih sempat mengungkapkan bahwa kita dekat karena memang dari dulu kita sudah sama-sama. Dan saya merasa mereka ini juga seperti keluarga dan orang tua untuk saya. Sehingga ketika mama mereka meninggal, saya merasa juga orang tua saya. Saya harus batal untuk berangkat untuk merayakan misa. Lagi-lagi karena apa? Bapak Ibu, ketaatan dalam hidup menggereja itu kunci untuk menaklukkan hati Tuhan dan hati kita yang diutus Tuhan. Kalau Anda terus gila hormat, tapi tidak melayani, susah juga kita merasa berbelas kasih, kan? Bukan berarti pilih kasih. Tapi kata Santo Paulus dalam bacaan pertama, anak-anak Tuhan hidupnya dipimpin oleh Roh Tuhan. Dan kalau kita terus melayani, untuk membuktikan kita anak Tuhan, pasti Roh Tuhan akan memimpin kita. Dan ketika Roh Tuhan memimpin kita, kita akan memilih hal yang mungkin bagi dunia itu kerugian, tapi bagi surga itu keuntungan. Sehingga kalau berpikir secara duniawi, tentu saya memilih untuk tetap berangkat, karena saya sudah beli tiket. Kalau berpikir tentang dunia. Tapi apa artinya kemewahan dunia
kalau kita kehilangan surga. Apalagi kita itu diutus untuk menyelamatkan jiwa. Dan kemudian saya berdoa untuk meminta petunjuk Tuhan. Apa yang harus diputuskan? Setelah itu, setelah telepon Pak Kaling, saya telepon Ibu Retno. Lalu saya mengatakan, karena membayangkan apa yang mereka telah lakukan bagi Tuhan dan gereja. Lalu saya bilang, Mbak, saya batal berangkat, tiket saya batalkan, nanti saya beli lagi untuk sore atau malam. Karena rapatnya lusa pagi. Sehingga saya sudah batalkan dan saya beli lagi untuk besok habis misa penguburan baru berangkat untuk ke Jakarta. Kenapa berani mengambil keputusan seperti ini? Karena Tuhan telah menunjukkan jalan, Roh Tuhan sudah bekerja. Uang gampang dicari, tapi keselamatan susah dicari. Apalagi keselamatan jiwa, hidup kekal, susah. Nanti Bapak Ibu bisa baca di buku yang ditulis oleh Pater Pade Pio tentang nasib orang-orang mati yang memang butuh untuk dirayakan misa. Setiap orang yang sudah mati tidak otomatis langsung ke surga. Mereka akan melalui sebuah tempat bernama api penyucian. Di sanalah dia akan disaring yang kita sebut dengan pengadilan terakhir. Dan disitulah kita seperti terminal untuk entah ke surga atau tidak. Untuk ke neraka sih pasti tidak, karena rahmat sakramen baptis sudah mengkondisikan kita untuk ke surga, apalagi sudah ikut misa-misa sedikit. Tapi di api penyucian ini peluang terbesar dan terlama itu ada. Dan dari penampakan dan penemuan Pater Pade Pio, seperti yang sering saya ceritakan waktu misa di Aji Matias dan di tempat lain, jiwa orang meninggal di api penyucian sangat banyak. Dan dia sendiri waktu merayakan misa di Italia, dia selalu menjumpai banyak arwah di pintu gereja yang antre masuk minta untuk didoakan. Bahkan cerita yang sering saya ceritakan, itu seorang pastor tua di Italia yang meninggal karena dia hobi merokok. Sementara dia merokok, dia ngantuk. Lalu dia berbaring sambil merokok. Hasil akhirnya dia tertidur dan rokoknya hidup terus, lalu tempat tidur terbakar dan mati. Dia mati dalam kondisi tidak siap. Kemudian beberapa saat setelah meninggal, dia datang minta ke temannya, tolong rayakan misa untuk saya selama 9 hari, karena saya mati dalam kondisi tidak siap. Pastor loh yang misa tiap hari, apalagi kita umat. Kita boleh percaya diri bilang, saya lebih kudus dan lebih suci, dan saya masuk surga bukan tergantung pastor. Iya Bapak Ibu, tapi untuk misa kita butuh pastor. Dan itulah yang membuat saya merasa, ya saya harus batal berangkat, karena saya harus merayakan misa untuk Ibu Maria. Nah, Ibu Maria ini juga ada cerita tentang Maria dari Pater Pade Pio. Di sebuah kampung di Italia, ada seorang gadis bernama Maria. Setelah dia meninggal, gadis ini terkenal agak nakal, dan setelah meninggal dia dikuburkan, dan mereka berpikir masalah sudah selesai. Ternyata dia datang dalam diri seorang suster, dan di suster itu dia bercerita bahwa suster tolong buatkan saya intensi misa selama beberapa minggu. Karena saya memang bernama Maria, dan saya sudah bertemu dengan Bunda Maria. Tapi Bunda Maria pesan, kau pergi minta untuk didoakan dalam misa. Nanti setelah itu baru kau ke surga. Bahwa saya berdoa untuk kau, oke. Ya Maria kan bukan imam juga Bapak Ibu. Dia tidak bisa merayakan misa. Kemudian dia bilang ke suster, suster doakan saya dalam misa, nanti saya doakan suster di hadapan Bapa di surga. Ini beberapa contoh tentang pentingnya misa untuk jiwa yang butuh keselamatan. Bapak Ibu, kita semua mau masuk surga kan? Kita semua mau selamat kan? Kita semua mau dirayakan misa kan? Ada satu orang bapak tua bernama Opa Ben Sinantong, orang Larantuka di Sumbawa. Masih ingat mungkin ya. Ketika ada orang di Sumbawa yang meninggal, waktu itu kita ada retret. Saya masih pastorkan, pastor parokinya Romo Gede. Kita semua pergi retret di Candi Dasa kalau tidak salah waktu itu.
Ya, seperti biasa, kita orang timur, tuntutannya lebih tinggi daripada pelayanannya. Mereka ngomel semua. Romo ini pergi terus, tidak tahu umatnya di belakang mati. Terus apa kata Opa Bensinanto? Umat, jangan banyak menuntut Romo. Kamu sudah beri Romo untuk gereja. Sekarang kita jadi umat, doakan supaya kalau kita mati, masih ada Romo. Jangan persalahkan Romo terus. Mereka pergi retret dan itu penting untuk mereka. Nah, ini contoh umat yang dewasa. Betul-betul orang tua yang bisa jadi tokoh dan teladan. Jadi sekarang kita berdoa. Doanya supaya kalau mau mati, pas ada Romo. Dan ketika dia mati, memang Romonya lengkap. Ada 3 lagi. Nah, inilah contoh ketaatan iman, ketaatan hidup menggereja. Dan lagi-lagi di bagian pengantar saya mengatakan bahwa Ibu Maria ini anak soleh. Dia punya rezeki. Bayangkan kalau saya sudah terlanjur pergi dan dia meninggal, mungkin agak susah cari Romo untuk misa. Bisa kita datangkan dari luar, tapi Bapak Ibu biasa datangkan pastor tamu itu biayanya tidak murah. Ada intensi misanya, ada transportasinya. Beda kalau punya pastor paroki sendiri kan, murah meriah. Semoga Tuhan memberkati.